Sengketa 40 antara Sumatera Utara dan Aceh terus memanas. Nelayan Aceh Singkil berencana sweeping nelayan Sumatera Utara yang menangkap ikan di perairan sekitar keempat pulau ini. Tindakan ini dilakukan sebagai protes terhadap Kemendagri. Mereka juga meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena dinilai telah membuat kegaduhan. Semakin memanasnya sengketa 40 antara Aceh dan Sumatera Utara membuat Presiden Prabowo Subianto turun tangan. Menurut Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, Presiden akan mengambil kendali penuh dalam menyelesaikan sengketa. Keputusan final Presiden akan diumumkan pekan depan. Sementara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ikhsan Mahendra meminta semua pihak agar bersabar karena pemerintah belum mengambil keputusan apapun mengenai status keempat pulau. Pulau di Aceh itu sampai hari ini sebenarnya belum ada peraturan Mendagri yang mengatur tentang batas wilayah antara Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Singkil di Aceh. Ya. Yang ada itu adalah keputusan Menteri Dalam Negeri mengenai pengkodoan pulau-pulau. Ya, itu memang sudah ada. Jadi semua pihak harap bersabar ya. Pemerintah betul-betul ingin menyelesaikan masalah ini dalam waktu dekat dan berupaya untuk mencari keputusan yang terbaik bagi semua pihak. Kisru bermula usai Kementerian Dalam Negeri memutuskan 4 pulau dinyatakan masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. 4 pulau yang menjadi rebutan yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, halo, selamat siang pemirsa. Hari ini Presiden Prabowo memulai rangkaiannya ke Singapura. Sementara Menteri Kebudayaan Fadlizon klarifikasi pernyataannya terkait tragedi Mei 1998. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa bersama saya Pram Senjaya. Inilah pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Singapura. Kedatangan Presiden di Singapura untuk memperkuat hubungan antara kedua negara. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Pangkalan Udara Paya Lebar RB Singapura Minggu malam. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong. Selain PN Wong, turut hadir menyambut Prabowo adalah Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan. Kedatangan Presiden Prabowo ke Singapura menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Pembicaraan-pembicaraan terkait hubungan bilateral kedua negara dan kerjasama dengan Singapura, antara Indonesia dan Singapura, itu akan kita dalami dan kita diskusikan dalam bentuk-bentuk yang lebih tangible dan konkret. Kedatangan Presiden Prabowo di Singapura juga disambut oleh siswa SD Indonesia yang bersekolah di Singapura. Presiden Prabowo pun sempat menyapa dan bercanda tawa dengan anak-anak. Anak-anak yang hadir menyanyikan lagu Selamat Datang untuk Presiden Prabowo Subianto. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Iran mengancam akan menggempur Israel lebih keras. Iran menyebut dunia akan segera melihat jatuhnya arogansi Israel. Serangan Iran ke dua wilayah Israel, yakni Tel Aviv dan Yerusalem, terus berlangsung sejak Jumat dini hari. Ratusan drone dan rudal menghancurkan sejumlah objek vital di Israel. Dilaporkan 6 orang tewas dan puluhan lainnya terluka.
Pemerintah Israel meminta warganya mencari perlindungan. Iran mengancam akan melancarkan serangan besar-besaran yang lebih masif ke wilayah Israel. و همکنون بانک کاملی از اطلاعات تمامی اماکن و نقاط حیاتی حساس و مهم شما را در اختیار داریم. تأکید می‌نماییم نگذارید رژیم جنایتکار از شما به عنوان سپر انسانی استفاده نماید. از سکونت و تردد در نزدیکی اماکن یاد شده خودداری کنید و بدانید حضور در پناهگاه‌های زیر زمین برای شما امنیت ایجاد نخواهد کرد. Ya, pemirsa, serangan rudal dari Iran menghancurkan kota-kota di Israel dan akibat serangan tersebut 6 orang dilaporkan tewas dan 54 orang terluka. Iran melakukan serangan balasan ke Israel usai ratusan orang tewas pada agresi militer Israel ke Teheran sejak Jumat lalu. Akibat serangan balasan dari Iran ke Israel, 6 orang dilaporkan tewas dan 54 orang terluka. 5 dari korban tewas ditemukan di Tamra, sebuah kota Arab dekat Haifa, sementara 1 korban tewas ditemukan di Bat Yam, tepat di selatan Tel Aviv. Tim layanan darurat Israel melaporkan bahwa beberapa orang masih terperangkap di bawah reruntuhan di Bat Yam, di mana kerusakan perumahan yang parah terlihat usai serangan rudal dari Iran. Sejumlah infrastruktur, gedung, perumahan hingga kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan berat. Alat berat atau ekskavator juga turut dikerahkan untuk membersihkan puing-puing maupun mengevakuasi warga yang masih tertimpa reruntuhan. Serangan ini diketahui merupakan lanjutan gelombang gempuran rudal balistik tanpa henti dari Iran, yakni 6 gelombang serangan dalam waktu kurang dari 3 hari. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melalui kantor komunikasi kepresidenan mengecam aksi saling serang Iran-Israel. Melalui Kepala PCO Hasan Sahasbi, Presiden menyuruhkan 3 hal, salah satunya adalah gencatan senjata. Pertama, pemerintah kita mengecam segala bentuk agresi, penyerangan terhadap negara lain. Yang kedua, Presiden Prabowo selalu mendorong terciptanya deeskalasi konflik atau sesegera mungkin melaksanakan gencatan senjata. Yang ketiga, pemerintah melalui Presiden Prabowo itu selalu menyerukan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Jadi dimanapun terjadi konflik, dimanapun terjadi agresi militer, dimanapun terjadi invasi, maka pemerintah kita secara konsisten menyerukan 3 hal ini. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan mendengarkan klarifikasi Menteri Kebudayaan Fadlizon terkait pernyataannya soal tragedi Mei 1998. Jangan kemana-mana, tetap di iNews. Menteri Kebudayaan Fadlizon klarifikasi terkait pernyataannya atas pemerkosaan massal dalam tragedi 1998. Fadli menegaskan pernyataannya untuk mendorong kehati-hatian dalam penggunaan istilah yang syarat muatan sejarah. Berada sekarang di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Tragedi Mei 1998 menjadi salah satu peristiwa bersejarah di Indonesia. Sejumlah tanda tanya pun masih menyelimuti peristiwa bersejarah ini. Salah satunya dugaan adanya ruda paksa massal dalam tragedi 1998. Menteri Kebudayaan Fadlizon sempat menjadi sorotan lantaran pernyataannya diduga menyangkal pemerkosaan massal pada tahun 98. Namun Fadlizon mengklarifikasi pernyataannya. Menteri Kebudayaan ini menegaskan dirinya mengutuk dan mengecam keras segala bentuk perundungan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Fadlizon juga menekankan bahwa saat kerusuhan tindak kejahatan ini memang terjadi, tetapi istilah massal tidak memiliki data yang konklusif.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah menggandeng pihak swasta meluncurkan rumah subsidi berukuran super mini sebagai alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Meski mendapat sejumlah kritik, namun pemerintah pastikan rumah subsidi layak huni. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia bersama Lipo Group baru-baru ini memamerkan prototipe rumah subsidi dengan ukuran super mini yang langsung mencuri perhatian publik. Rumah subsidi ini ditampilkan di Lipo Mall Nusantara, Jakarta. Rumah subsidi ini hadir dalam dua tipe. Tipe pertama memiliki satu kamar tidur dengan luas tanah hanya 25 meter persegi dan luas bangunan 14 meter persegi. Sementara tipe kedua memiliki dua kamar tidur, luas tanah 26,3 meter persegi dan luas bangunan 23,4 meter persegi. Dijual dengan harga 100 juta rupiah per unit, rumah subsidi diklaim sebagai salah satu alternatif solusi perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan. Namun sejumlah warga mengkritik keterbatasan ruang dan tata letak rumah. Tanggapan saya mungkin ini lebih untuk ke orang-orang introvert ya, karena nggak bisa terima tetangga nih, karena iya benar nggak bisa terima tamu, karena ini untuk dari segi kebutuhan sih mungkin pasutri baru itu bisa untuk menempati di rumah subsidi yang baru ini ya. Meski mendapat kritik, namun Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait tetap optimis atas pembangunan rumah subsidi ini. Ara juga tekankan, kritik akan diterima dengan desain rumah masih bisa berubah. Fokus rumah subsidi yaitu layak huni dan dekat dengan transportasi umum. Rencananya, rumah ini akan didirikan di provinsi penyangga kota Jakarta seperti Banten dan Jawa Barat. Rumah ini sulit didirikan di Jakarta karena masalah harga tanah yang terlampau mahal. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, rumah subsidi berukuran mini dijual dengan harga 100 juta rupiah per unitnya. Lantas, bagaimanakah tanggapan warga atas rumah ini? Dan berikut pernyataan warga. Kalau saya sih nggak setuju ya. Secara akhirnya tambah kecil. Jadi menurut saya kalau dibilang layak sih layak, cuman menurut saya hanya kekecilan saja sih. Harusnya tetap seperti rumah sederhana yang sebelumnya pemerintah pernah menggaung-gaungkan itu. 100 juta kalau gajinya sekitar 6 atau 7 juta mungkin 100 juta bisa. Tapi kalau di bawah 6 juta itu tidak memungkinkan. Berarti Abang tidak setuju dengan? Tidak setuju dengan subsidi rumah subsidi komitmen ini. Enggak deh, enggak. Idealnya untuk berkeluarga sebenarnya ukurannya berapa, Mbak? Itu kalau aku ya, karena aku anakku banyak 6 sama suami dia 8 orang. Itu berapa itu? Berapa meter itu? Pokoknya segitulah. Enggak, pokoknya kalau yang tadi itu enggak, kalau aku enggak muat. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengatakan mega proyek Giant Seawall atau tanggul laut raksasa akan segera dikerjakan. Presiden menyebut tak akan menunda lagi proyek yang sudah direncanakan sejak tahun 1995 ini. Prabowo menyebut tanggul laut akan dibangun dengan panjang 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur. Anggaran ini dibutuhkan sekitar 80 miliar dolar Amerika dengan target waktu penyelesaian hingga 20 tahun. Prabowo mengungkapkan tidak tahu siapa presiden yang akan menyelesaikan proyek tersebut. Presiden menegaskan akan memulai terlebih dahulu sesegera mungkin. Proyek ini sangat vital. Proyek ini berada dalam perencanaan Bappenas sejak tahun 95. Bayangkan, sejak tahun 95, 30 years ago, kalau tidak salah ya, 30 tahun yang lalu. Tapi kita tidak berkecil hati. Sekarang tidak ada lagi penundaan. Sudah nggak perlu lagi banyak bicara, kita akan kerjakan itu.
segera, saudara-saudara sekalian. Proyek ini menyangkut jarak yang tidak pendek, kalau tidak salah sekitar 500 km dari Banten sampai ke Jawa Timur, ke Gresik, 500 km, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan 80 miliar dolar. Di sisi lain, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pihaknya akan berkonsentrasi terhadap jatah Pemprov Jakarta dalam pembangunan Giant Sea Wall, yakni 19 km yang sebelumnya 12 km. Sementara sisanya akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Yang diajarin apa aja? Tadi kita belajar apa? Jadi Giant Sea Wall itu yang menjadi bagian Jakarta yang akan tanggung jawab. Ada yang menjadi bagian pemerintah pusat yang tanggung jawab. Saya berkonsentrasi yang menjadi bagian pemerintah Jakarta. Yang awalnya 12 kilo, sekarang ditambah menjadi 12, tambah 7 menjadi 19 kilo. Itulah yang menjadi tanggung jawab saya, tanggung jawab pemerintah Jakarta. Sehingga dengan demikian, perencanaan untuk pembiayaannya tentunya kami berkonsentrasi terhadap hal itu. Di luar itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Sementara itu pemirsa, proyek Giant Sea Wall adalah bentuk keputusan yang berani dari pemerintahan Prabowo Subianto. Lantaran progresnya memakan waktu lebih dari 5 tahun. Kondisi utara Jakarta yang terus terkena abrasi setiap tahunnya membuat pemerintah berbenah. Membangun proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall pun segera dilakukan. Tak hanya itu, tim satuan tugas dibentuk untuk mengawal pembangunan proyek raksasa ini. Pada akhir Februari lalu, kami membentuk semacam satuan tugas Giant Sea Wall Pantura Jawa untuk mengkonsolidasikan perencanaan dan mengawal pelaksanaan perlindungan pesisir. Bukan sekedar dinding, tetapi sistem adaptif untuk menghadapi krisis iklim dan banjir rob, menjaga ekosistem dan kehidupan masyarakat pesisir. Arahan Bapak Presiden tersebut bukan hanya merupakan respons teknis, tapi sebuah keputusan yang berani. Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa adalah struktur besar yang dibangun di sepanjang garis pantai yang memisahkan daratan dan laut. Tujuannya adalah untuk mencegah erosi dan kerusakan akibat gelombang. Pembangunan proyek ini diprediksi memakan waktu minimal 8 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan instruksi berbeda dengan Mendagri Tito Karnavian terkait rapat di hotel. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, 4 SMP negeri di Bandung diduga melakukan praktik jual beli kursi di sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2025. Jika terbukti, maka baik guru maupun orang tua calon siswa bisa dikenakan sanksi pidana. Pemerintah Kota Bandung kini lakukan investigasi terkait 4 sekolah menengah pertama yang diduga lakukan praktik jual beli bangku di sistem penerimaan murid baru SPMB 2025 dengan memanggil perwakilan sekolah. Diketahui nilai transaksi jual beli bangku dalam sistem penerimaan murid baru berkisar antara 5 hingga 8 juta rupiah per bangku siswa. Mencuat adanya dugaan pungli karena ditemukan adanya perbedaan antara jumlah kelas di brosur. Jika di brosur tertulis 7 kelas, tetapi fakta di lapangan tersedia hingga 11 kelas. Satgas Justisi Perda yang kemarin baru dibentuk untuk melakukan pencegahan. Karena pada dasarnya memang ini kan indikasinya. Nah, kalau saya kan lebih senangnya saya galak di depan ini sebelum kejadian, saya cegah dulu semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi kejadian yang sebenarnya gitu. Tidak ada penambahan? Ya, nggak ada penambahan nanti kalau hasil penyidikan ya. Jadi bulan sedikit Pak nih hasilnya tadi berapa nominalan dan berapa sekolah kalau sekolah yang lagi diselidiki kan ada 4 sekolah SMP negeri, kemudian nilainya antara 5 sampai 8 juta rupiah. Masyarakat pun diimbau waspada terhadap modus penipuan dari oknum yang mengaku sebagai orang dalam
yang mengiming-imingi bisa membantu masuk sekolah dengan syarat memberikan sejumlah uang. Jika terbukti, para pelaku, baik pihak sekolah maupun orang tua calon siswa, bisa dikenakan sanksi pidana. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Vinkran, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah kembali memperbolehkan Pemda gelar rapat di hotel dan juga restoran. Namun di sisi lain, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat melarang pejabat lingkungan Pemprov Jabar rapat di hotel dan memanfaatkan fasilitas gedung kantor. Pemerintah pusat telah memperbolehkan kembali penggunaan hotel atau restoran untuk kegiatan rapat instansi pemerintah. Meski demikian, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tetap belum mengizinkan Pemprov Jawa Barat menggelar rapat di hotel maupun restoran. Bahkan KDM meminta seluruh aparatur pemerintah daerah untuk memanfaatkan fasilitas gedung kantor yang sudah tersedia. Terkait kebijakan diperbolehkannya kembali aparat pemerintah daerah untuk rapat di hotel, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor kita yang ada, karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat. Toh seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat, seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai. Tempat rapat kita dengan DPR sudah ada gedung DPR, dan uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan tidak penting untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian mengizinkan seluruh pemerintah daerah kembali menggelar kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran. Hal ini dilakukan sebagai upaya dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini tidak ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet merah putih. Prabowo juga menyebut para menterinya bekerja keras dengan sangat baik. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Terus terang aja, bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa, dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah. Kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Sementara itu pemirsa, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana membuka pameran perjalanan wisata Bali Beyond Travel Fair 2025 di BICC Nusa Dua Bali. BPTF pemirsa dinilai sebagai gerbang dalam mempromosikan pariwisata Indonesia ke kancah global sekaligus menghubungkan Bali dengan destinasi pariwisata lainnya di tanah air. BPTF ke-11 yang diinisiasi Asita Bali mempertemukan 539 penjual dari 45 negara dengan 498 penjual yang berasal dari Indonesia, Spanyol, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Namibia, dan Thailand, termasuk 11 provinsi di Indonesia. Nilai potensi transaksi yang ditargetkan pada BPTF 2025 sebesar 7,84 triliun atau naik 3% dari tahun lalu.
Tahun ini, BPTF mengangkat tema Indonesia Preserving Green Nature and Cultural Heritage for the World. Tujuannya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya. Tidak hanya itu, acara ini juga memposisikan Indonesia sebagai destinasi global dengan identitas yang kuat dan daya tarik berkelanjutan. Dari Badung, Bali, Indra Ari, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini pemirsa. Dan pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.ais.id. Saya Pram Senjaya dan kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.